Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan yap, satu pertanyaan, Gunko bisa regen itu bagaimana? Nah, jika kalian bertanya seperti itu, ingatlah adegan yang satu ini. Watashi wo kono you ni ikasu chikara wa zouki demo nai, kinniku demo nai. So Brook setelah menyadari terkait soal Soul King, dia tidak terluka walaupun kepalanya putus saat di Fishman. Yap, ini semua terkait dengan jiwa. Dimana alasan kenapa Gunko bisa melakukan regen karena dia telah melakukan suatu ritual yang disebut Soul Vessel atau pemindahan jiwa yang biasa ada di ajaran okultisme. Yang mana melihat simbol ini saja kalian seharusnya akan langsung setuju dengan statement atau pernyataan ini. Yap, di One Piece semua orang sejauh ini yang bisa melakukan regen seperti itu adalah mereka yang menguasai Magic Circle. Artinya adalah mereka bisa regen setelah melakukan suatu ritual dan di sini disebut Soul Vessel atau pemindahan jiwa. Di mana seseorang akan dipisahkan jiwanya ke tempat lain, entah itu ke benda atau tempat dimensi lain, sehingga membuat tubuh aslinya yang berada di dunia nyata itu kosong dan tidak bisa terluka karena jiwanya tidak ada di sana dan berasa immortal atau abadi. Min, bukankah mereka abadi karena OP-OP Nomi? Tidak, harusnya tidak. Kenapa? Karena kejadian yang terjadi kepada Saturn sangat menunjukkan dengan jelas bahwa ini termasuk ritual magic. Saturn yang bisa regen dan berubah jadi monster dengan api hitam bisa mati pula mendadak sebab Imu kesal dan api hitam muncul pula kemudiannya. Adalah bukti bahwa jiwa Saturn berada di genggamannya Imu. Jadi proses ritual itu soal Vessel tadi, jiwa-jiwa Gorosei maupun Holy Knight yang dipindahkan dari tubuh mereka itu disimpan rapi di tempatnya Imu. Dan pertanyaannya adalah apakah itu ada di dimensi yang berbeda. Namun intinya adalah jiwa tersebut tentu saja berada di kehendaknya Imu. Jadi alasan Saturn bisa mati padahal sebelumnya dia sangat bisa regen karena jiwanya telah dibinasakan oleh Imu. Itu juga jadi masuk akal kenapa Saturn sebelum dia mati dia memohon kepada Imu untuk memaafkannya. Dan tentu saja itu adalah kelemahan dari bagaimana menghadapi seseorang yang bisa regen, yaitu menemukan, menghancurkan jiwanya. Dan masalahnya di sini adalah bagaimana caranya yang ada di Elbap saat ini menemukan jiwa tersebut. Tidak mungkin bisa melakukannya kecuali memang ada yang bisa melakukannya. Yap, Brook adalah orangnya. Nama Soul King pada dirinya bukan sekedar isapan jempol belaka. Dan sudah pernah kita bahas sebelumnya juga saat itu bahwa Brook nantinya akan punya kekuatan pembalik dari kekuatan Soul Kingnya saat ini. Dimana kekuatan Soul Kingnya Brook saat ini yang terakhir kali muncul adalah mengambil jiwa-jiwa homisnya Big Mom ke tempat asalnya. Sebut saja asalnya itu jiwa dimensi lain atau dimensi jiwa. Suatu tempat yang pernah disebutkan Brook sebagai tempat yang sangat dingin. Dan kemungkinan juga Im Sama menyimpan jiwa-jiwa daripada Gorosei maupun Holy Knight itu di tempat itu juga. Dan bukankah tempat di mana Im Sama menyimpan topi jeraminya Joy Boy berada di tempat yang dingin? Mungkinkah itu dimensi lain? Nah, kembali ke Brook. Di Elbaf nanti, saat melawan Gunko kembali, Brook akan membuat teknik baru yang bertipe sebaliknya dari Soul King-nya sebelumnya. Brook akan menemukan jiwa Gunko yang berada di dimensi lain dan menarik jiwa itu kembali ke tubuhnya Gunko yang berada di dunia nyata. Dan tentu saja sama seperti teknik sebelumnya, caranya Brook akan bernyanyi. Dan itu akan jadi momen di mana Gunko akan sadar bahwa Brook itu adalah penyanyi yang ia idolakan. Itulah mengapa menurutku Brook itu dan juga Gunko adalah lawan yang ditakdirkan. Lalu nantinya ketika regen dari Gunko tidak berfungsi lagi, Brook dengan teknik Yahazugiri akan melakukan finishing kepada Gunko. Yang mana teknik yang satu ini tentu saja tidak akan bisa dihalau oleh Gunko dengan panahnya. Serangan yang secara dasar entah muncul dari mana,
Sebab jika kalian sadar, walaupun Gunko bisa membalikan bahkan membelokkan serangan seseorang, itu karena dia bisa melihatnya atau bisa menghalaunya. Sementara serangan Usopp yang muncul dengan tembakan yang cepat sehingga Gunko tidak bisa mengelaknya. Jadi dengan teknik Yahazugiri dari Brook yang entah serangan itu dari mana munculnya, tentu saja pasti bisa melukai Gunko. Dan Brook benar-benar mengakhiri Gunko di Elbaf ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, mungkin kita akan bertanya-tanya tentang dua Holy Knight lainnya, yaitu Somres dan juga Killingham. Apakah mereka juga bisa melakukan regen? Untuk saat ini tidak ada kepastian ya, tapi jika kita menganggap mereka punya, anggap saja mereka bisa regen. Salah satu karakter lainnya yang bisa mengalahkan regen dari Holy Knight itu kemungkinan adalah Sanji. Percaya atau tidak, Sanji adalah karakter yang bisa merusak ritual mereka itu. Ada beberapa scene saat itu di Egghead menunjukkan satu kelemahan daripada perubahan wujud daripada Gorosei yang termasuk dalam ritual magic. Yap, saat Sanji menendang kepala Nasujuro kemudian berapi, dan saat dia ingin masuk ke mode full monsternya, dia mengalami semacam bug dan gagal kemudiannya dan kembali ke mode hybridnya. Nah, dari scene itu ada kemungkinan tendangan Sanji atau api Sanji bisa mengganggu ritual daripada magicnya Imu dan juga Gorosei. Walaupun pernyataan ini agak maksa, tapi di chapter kemudiannya saat kita melihat Sarton dalam wujud monsternya kesilauan dengan api Mother Flame, lalu dia kembali berubah ke bentuk manusianya, sedikit menjadi suatu keyakinan bahwa api Mother Flame, api yang nilainya mungkin sama dengan api Lunaria, adalah salah satu kelemahan dari ritual Dark Magic Imu tersebut atau Magic Circle. Apinya Sanji atau tendangannya Sanji secara langsung bisa menggerogoti jiwa Holy Knight untuk merasakan luka. Ibaratkan api hitam akan kalah dengan api suci. Dan bukankah akan jadi sangat masuk akal kenapa bangsa Lunaria yang memiliki api Lunaria itu dibantai dengan Imu serta yang lainnya. Dan statement ini akan semakin kuat dengan Gunko yang takut dengan Nika, dimana kemungkinan kenapa Gunko takut dengan Nika karena Nika disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari yang apinya atau mungkin sinarnya juga bisa melemahkan regennya atau ritual Magic Circle dari Imu. Dan jelas selain Brook dan Sanji, salah satu karakter lainnya yang bisa merusak regen dari Holy Knight bahkan Gorosei itu jelas adalah Luffy. Di Egghead Luffy kebingungan, tapi setelah di Elbaf ini Luffy pasti akan belajar sesuatu. Dan menurutku ya, build bisa Loki itu adalah api Ragnarok, yaitu api kuno yang saat ini terpisah dari Nika. Loki dan Luffy adalah combo maut untuk menghancurkan Holy Knight di Elbaf ini nantinya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?